Selamat pagi anak-anak ibu. Kita berjumpa kembali dalam kelas daring biologi. Tetap semangat, walaupun kita belum bisa melakukan tatap muka, tetapi proses pembelajaran kita harus tetap berlangsung dan mendapatkan hasil yang cukup baik. Topik kita hari ini adalah tentang struktur membran plasma sel dan transport zat yang melewati membran sel. Anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Kamu dapat menyebutkan nama-nama setiap bagian-bagian yang terdapat pada membran plasma sebuah sel. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan fungsi dari setiap bagian-bagian yang terdapat pada membran sel tersebut. Dan yang ketiga, kamu dapat menjelaskan tentang beberapa cara yang bisa terjadi pada membran sel untuk mengizinkan zat-zat keluar masuk sel sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sel. Baik, kita akan mengikuti pelajaran kita. Silahkan untuk mendengarkan penjelasan yang akan Ibu berikan. Dan di akhir pelajaran ini akan ada tugas untukmu. Kerjakanlah tugasmu itu dengan baik, sesuai dengan apa yang diminta pada tugas tersebut. Selamat belajar. Baik, kita akan mempelajari tentang struktur daripada membran sel. Membran sel itu adalah sebuah membran plasma. Artinya apa? Bahwa membran sel itu adalah sebuah membran yang membungkus atau melindungi sebuah cairan yang terdapat di dalamnya. Tentu kamu masih ingat bagaimana struktur sebuah sel. Secara umum, Ibu gambarkan ini adalah struktur sel eukariotik karena ada nukleusnya. Nah, sekarang ini adalah sitoplasmanya. Lalu sitoplasma ini dilindungi oleh sebuah membran yang kita sebut namanya membran sel. Karena membran sel ini membungkus cairan yang ada di dalamnya, maka membran sel itu disebut juga namanya membran plasma. Nanti, membran plasma bukan hanya ditemukan pada membran sel, tetapi membran plasma bisa ditemukan juga pada organel-organel sel yang di dalam organel itu ada cairan. Sehingga membran yang membungkus organel itu juga akan disebut namanya membran plasma dari organel tersebut. Nah, organel apa saja yang memiliki membran? Nanti itu adalah mitokondria, ada kloroplas, ada badan Golgi, ada retikulum endoplasma, ada lisosom, ada peroksisom, ada vakuola. Ini adalah contoh-contoh organel yang nantinya berisi cairan yang ada di dalamnya. Sehingga ada membran yang membungkusnya, disebutlah membrannya itu namanya membran plasma. Jadi, bedakan mana membran sel, mana yang dikatakan dengan membran plasma. Membran sel, membrannya sebuah sel. Membran plasma, membran yang membungkus suatu struktur yang di dalamnya berisi cairan. Dan membran sel itu adalah model membran plasma. Nah, sekarang struktur membran plasma. Bagaimana strukturnya? Membran plasma terdiri atas 3 komponen senyawa kimia organik utama. Yang pertama itu adalah senyawa lipid. Senyawa lipid. Senyawa lipid yang ditemukan pada membran plasma itu nanti ada dalam bentuk senyawa fosfolipid dan ada dalam bentuk senyawa kolesterol. Artinya, setiap membran sel, setiap membran plasma akan mengandung senyawa lipid dari 2 kelompok ini, fosfolipid dan kolesterol. Yang kedua, senyawa kimia organik di membran plasma itu adalah senyawa protein. Struktur protein yang akan kita temukan pada membran plasma nanti ada 2, yaitu protein perifer. Ini nanti struktur protein yang ditemukan di permukaan membran
membran plasma sebuah sel. Yang kedua itu adalah protein integral. Protein integral ini adalah sebuah struktur terbuat dari protein yang posisinya akan menembus membran plasma. Sehingga sebagian dari struktur protein itu akan menghadap keluar sel dan sebagian lagi dari struktur protein itu menghadap ke arah sitoplasma sebuah sel. Dan protein integral ini nanti salah satu fungsinya bisa menjadi jalan keluar masuknya zat-zat dari dalam dan keluar sel. Itu senyawa proteinnya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok senyawa organik dari jenis karbohidrat. Karbohidrat yang terdapat pada membran sel bukan karbohidrat bebas dalam bentuk senyawa tersendiri, tetapi terikat kepada senyawa kimia, bisa lipid, bisa protein. Kalau dia terikat pada senyawa lipid, maka senyawa karbohidrat tersebut pada membran plasma disebutlah nanti namanya glikolipid. Sedangkan kalau dia terikat kepada senyawa protein, disebutlah dia nanti namanya glikoprotein. Nah, membran plasma terdiri dari dua komponen kimia utama yang paling banyak jumlahnya, yaitu protein dan lipid. Karena komponen utama terbesarnya adalah protein dan lipid, maka membran plasma itu dikatakanlah namanya membran lipoprotein. Lalu, jenis lipid yang paling banyak ditemukan pada membran plasma itu adalah fosfolipid. Dan fosfolipid ini berada dalam bentuk dua barisan, sehingga disebutlah nanti namanya fosfolipid bilayer. Inilah komponen-komponen utama pada sebuah membran plasma. Apakah pada membran sel, apakah pada membrannya organel-organel. Untuk lebih jelasnya, ikuti gambar tayangan berikut ini. Ini tugas pertamamu ya, Nak. Kita akan lihat sekarang mengenai transport zat yang bisa melewati membran sel. Seandainya ini adalah sebuah sel, ini membran plasmanya, ini membran selnya, kemudian ini nukleusnya, anggap ini eukariotik, dan ini sitoplasma. Nah, seandainya zat itu bergerak dari sitoplasma, menembus membran sel, ke arah luar, berarti zat akan dikeluarkan dari dalam sel. Contohnya, ketika sebuah sel menghasilkan hormon, ketika sebuah sel menghasilkan enzim, ketika sel harus mengeluarkan sampah-sampah dari dalam sel untuk dibuang dari dalam tubuh, tentu semua proses yang akan terjadi adalah mengeluarkan zat dari dalam sel. Tetapi sebaliknya, ketika zat-zat makanan akan masuk ke dalam sel, atau ada sebuah hormon akan masuk ke dalam sel tertentu yang menjadi targetnya, berarti zat tersebut harus melintasi membran sel untuk masuk ke dalam sel. Berarti membran sel adalah gerbang lalu lintas zat untuk keluar masuk sel. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa struktur membran sel itu terdiri atas membran yang terbuat dari fosfolipid dan membran yang terbuat juga dari protein. Kedua senyawa ini memiliki sifat yang berbeda terhadap air dan memiliki karakter-karakter khusus terhadap zat-zat yang berukuran kecil atau zat-zat yang bersifat bermuatan listrik positif atau negatif yang akan keluar masuk dari sel itu. Sehingga dengan demikian nanti membran sel akan memiliki kemampuan menyeleksi siapakah yang bisa keluar masuk dari dalam sel melewati membran plasma, dan siapakah yang harus dilewati untuk memasukkan zat-zat tersebut. Apakah fosfolipid ataukah protein integral yang berbentuk saluran. Nah, karena membran sel memiliki kemampuan memilah-milah mana jalan masuknya, boleh masuk atau tidak, maka dikatakanlah
membran sel itu bersifat semi permeabel terhadap zat yang akan keluar masuk. Permeabel artinya bisa dilintasi. Berarti kalau dia semi permeabel, dia punya kemampuan untuk mengatakan bisa dilintasi atau tidak bisa dilewati atau dilintasi. Nah, karena membran sel juga mampu memilah mana yang akan boleh dilewatkan dan lewat apa zat itu akan dilewatkan, maka membran sel dikatakan memiliki kemampuan selektif permeabel. Dia bisa menseleksi zat-zat yang boleh keluar atau masuk dari dalam sel. Oke, itu mengenai sifat membran sel. Nah, sekarang kita lihat ada dua cara transport zat lewat membran sel. Bagaimana dia bisa lewat? Yang pertama, itu adalah transport zat secara pasif. Dan yang kedua, transport zat secara aktif. Dua-duanya akan terjadi pada membran sel. Kapan dikatakan transport zat itu bersifat pasif? Satu, syaratnya zat itu berpindah dari tempat di mana zat itu jumlahnya banyak ke tempat di mana zat itu jumlahnya lebih sedikit. Kalau seandainya ini sebuah sel, lalu sel ini ada di sebuah lingkungan di sekeliling sel, maka daerah sekeliling sel ini dikatakan adalah daerah ekstraseluler. Sedangkan daerah di dalam sel dikatakan intraseluler. Seandainya ada zat A ini akan keluar dari dalam sel menuju ke posisi luar sel, ekstraseluler. Seandainya jumlah zat A ini lebih banyak di dalam sel daripada di luar sel, berarti zat A pindah dari posisi di mana dia banyak ke tempat di mana jumlahnya sedikit. Berarti ini adalah transport pasif. Yang kedua, karena dia keluar dari posisi banyak ke sedikit, berarti dia keluar dengan cara mengikuti penurunan gradien konsentrasi zat. Dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi zat tersebut yang rendah. Berarti dia menuruni gradien konsentrasi zat. Hukum fisika, zat akan mengalir dari tempat yang jumlahnya banyak ke tempat yang jumlahnya sedikit. Hukum kimia juga mengatakan seperti itu. Jadi kalau terjadi seperti itu, tentu pergerakan itu tidak membutuhkan energi yang terlalu banyak atau tidak membutuhkan energi tambahan khusus supaya bisa terjadi. Ini adalah 3 syarat yang harus dipenuhi supaya transport zat itu nanti dikatakan transport pasif. Dia harus pindah dari jumlah banyak ke sedikit, berarti dia menuruni gradien konsentrasi zatnya, bergerak ke tempat yang lebih rendah, dan tidak membutuhkan energi. Yang kedua, transport zat secara aktif. Kapan dikatakan dia transport zat ini transport zat secara aktif? Yang pertama, zat itu harus pindah dari jumlah sedikit ke tempat di mana zat itu jumlahnya banyak. Contoh, kalau seandainya zat itu mau keluar dari dalam sel, dari sitoplasma ke lingkungan ekstraseluler. Ternyata di lingkungan ekstraseluler, zat A itu sudah banyak jumlahnya. Sementara di dalam sel, zat itu sedikit jumlahnya. Tetapi zat itu tetap harus dikeluarkan. Mengapa? Bisa saja misalnya zat itu adalah racun di dalam sel. Di luar zat itu sudah banyak, tetapi pertambahan di dalam sel walaupun sedikit, ini bisa berbahaya bagi sel. Sehingga zat itu dipaksa harus keluar, walaupun di dalam jumlahnya masih sedikit. Secara alami, menurut hukum fisika, tentu dari luar akan masuk ke dalam, karena di luar jumlahnya banyak. Tetapi membran sel tidak akan mengizinkan dari luar masuk ke dalam. Tetapi justru sel mengizinkan yang sedikit di dalam keluar ke tempat di mana zat itu sudah banyak. Nah, karena dia harus bergerak melawani konsentrasinya, maka dikatakanlah dia melawan gradien konsentrasi zat tersebut. Dia bergerak pindah dari tempat sedikit ke tempat banyak. Karena dia melawan arus, melawan konsentrasi, terpaksa dia membutuhkan energi tambahan.
Kalaupun tadi sudah pakai energi sedikit, harus ada ekstra energi untuk membuat proses itu bisa terjadi. Ibu kasih satu ilustrasinya. Jika seandainya kamu mau membawa sebuah kendaraan berjalan di jalan raya. Katakanlah kamu mau naik sepeda motor, ketika jalan yang kamu ikuti adalah jalan yang mengikuti arus, kamu berjalan mengikuti arus kendaraan, tentu kamu cukup harus hati-hati saja. Membawa kendaraannya dengan kondisi tenang, yang penting waspada kiri kanan. Karena apa? Karena kamu sedang berjalan mengikuti arus kemana kendaraan itu berjalan di sekelilingmu. Tetapi, coba misalnya, kamu bergerak mau melawan arus di jalan raya. Apakah cukup hanya sekedar hati-hati? Tentu tidak. Kamu bisa merasakan bahwa tenaga yang kamu keluarkan untuk memegang stang sepeda motormu atau untuk memegang setir mobilmu itu adalah lebih banyak. Dan ingat, kalau mobil melawan arus tentunya lebih bahaya, bukan? Kalau sepeda motor masih sering melawan arus walaupun tidak benar. Nah, dalam kondisi melawan arus, pengendara mengeluarkan energi lebih banyak karena dia sendiri melawan arus yang berbeda. Demikian juga lah transport jet yang akan terjadi melewati membran plasma. Ketika dia harus bergerak dari yang sedikit ke tempat yang banyak, harus ada ekstra energi. Tetapi kalau dia akan bergerak dari tempat yang banyak ke tempat sedikit, ini tidak membutuhkan energi tambahan. Yang menggunakan energi tambahan dikatakan transport aktif, yang tidak membutuhkan energi tambahan dikatakan transport pasif. Jangan lupa ini ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang yang manakah contoh dari transport pasif dan yang manakah contoh dari transport aktif ya? Contohnya dulu. Transport pasif itu nanti ada yang disebut dengan difusi biasa, atau ini nanti dikenal dengan difusi zat terlarut ya. Ini difusi zat terlarut. Oke. Lalu ada osmosis atau yang dikenal nanti dengan difusi zat pelarut. Jadi kalau osmosis nanti yang difusi itu adalah pelarutnya. Kalau difusi biasa yang berdifusi itu adalah zat terlarut. Kemudian yang ketiga ini adalah difusi terfasilitasi. Nah, jadi transport pasif itu ada 3 contohnya dan itu semuanya bersifat difusi zat, ya, bisa pelarut, bisa terlarut atau terfasilitasi. Kemudian transport aktif, contohnya itu nanti adalah peristiwa pompa ion. Contoh pompa ion yang paling terkenal itu adalah pompa proton atau pompanya ion H positif. Kemudian yang ketiga adalah pertukaran ion. Yang terkenal itu adalah pertukaran ion Na positif dengan ion K positif. Nah, semua peristiwa ini akan terjadi pada sel. Oke, satu lagi ya, transport aktif itu ada lagi, satu lagi endositosis dan eksositosis ya, endositosis dan eksositosis. Nah, ini adalah contoh-contoh dari transportasi zat melintasi membran plasma yang berlangsung di dalam sel. Masing-masing bisa terjadi di sel-sel yang berbeda di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari peristiwa-peristiwa ini satu persatu, kita pahami dulu mengenai konsep larutan. Larutan suatu zat itu adalah gabungan dari zat terlarut dengan zat pelarut. Gabungan dari zat terlarut dan zat pelarut inilah nanti yang disebut dengan larutan. Larutan itu memiliki konsentrasi. Dalam ilmu kimia, konsentrasi zat atau konsentrasi larutan itu mungkin dinyatakan dalam bentuk persen, molaritas, bisa juga mungkin normalitas. Nah, sekarang kita buat contohnya misalnya dalam persen saja. Bagaimanakah konsentrasi larutan itu dinyatakan? Itu merupakan perbandingan antara jumlah zat terlarut
di dalam zat pelarutnya. Jumlah zat terlarut di dalam zat pelarutnya. Nah, sesudah kita memiliki atau mengetahui konsentrasi zat, maka sekarang ingat, setiap larutan pasti memiliki konsentrasi larutan. Nah, seandainya kita membandingkan dua larutan, maka kita akan menemukan 3 istilah yang berhubungan dengan konsentrasi larutan tersebut. Larutan A terhadap larutan B mungkin bersifat hipertonis, bisa jadi bersifat hipotonis, atau bisa jadi bersifat isotonis. Nah, suatu larutan mungkin hipertonis terhadap larutan lain, atau mungkin suatu larutan hipotonis terhadap larutan lainnya, atau kedua-duanya isotonis. Dengan catatan, kita bisa membandingkan hipertonis, hipotonis, atau isotonis dengan zat terlarut yang sama. Contoh, zat terlarutnya gula, maka di larutan A gulanya 5%, di larutan B gulanya 10%. Maka larutan gula 5% tentu hipotonis terhadap larutan gula 10%. Sebaliknya, larutan gula 10% hipertonis terhadap larutan gula 5%. Udah? Nah, gambar yang kedua, larutan A ini adalah larutan gula 10%, larutan B ini adalah larutan gula 10%. Maka larutan gula di A dengan B itu adalah isotonis. Nah, sekarang larutan gula di A dan larutan gula di B, dia mungkin terpisah tempat, atau mungkin mereka berada di satu tempat tapi terpisah oleh membran pemisah. Hal itulah nanti yang akan terjadi di dalam sel, di mana misalkan ini adalah sebuah sel. Di dalam sel ini ada konsentrasi ion Na positif, misalnya 0,1%. Lalu di luar sel ada konsentrasi ion Na positif, misalnya konsentrasinya adalah 1%. Nah, apa yang mau kita katakan antara sel dengan ekstraselulernya, maka konsentrasi ion Na positif di dalam sel hipotonis terhadap konsentrasi Na positif di luar sel. Atau sebaliknya, konsentrasi ion Na positif di luar sel ini hipertonis terhadap ion Na positif di dalam sel. Nah, sekarang antara sel dengan ekstraselulernya ada membran pemisah yang disebut nanti namanya membran plasma sel. Jadi membran plasma itu di sini sebagai pemisah sesuai dengan prinsip fisika atau sesuai dengan prinsip kimia, karena kedua-duanya dalam konsentrasi yang berbeda akan ada kecenderungan zat bergerak dari dalam sel keluar sel atau dari luar sel ke dalam sel. Bagaimana peristiwanya nanti terjadi tergantung bagaimana karakter membran plasma ini terhadap ion Na positif atau terhadap air sebagai pelarutnya. Sehingga itulah nanti yang menentukan yang manakah dari jenis-jenis transport zat ini yang akan terjadi pada sel tersebut. Baik, itu penjelasan. Untuk jenis-jenis transport zat, kita akan melihat contoh dari setiap peristiwa ini lewat gambar berikut. Nah, tugasmu hanya mengunduh gambar berikut ini dan menguploadnya ke Google Classroom-mu. Minggu depan kita akan membahasnya satu persatu. Oke?